pasar juga boleh buka ya, kok bazar juga boleh buka dong. Ya. Itu makanya berkerumun kan, ini kan bazar ini kan boleh toh. Nah, ditangkepi kan, ada izinnya. Nah, pendemo itu ada izinnya apa enggak gitu. Kalau udah izin berarti boleh gitu kan. Atau gimana ya, repot juga ya. Tapi poinnya mereka berkerumun gitu loh. Izin toh, tapi berkerumun kan tetap aja mestinya kan ya, secara hakikatnya kan itu nggak akan berpotensi menyebabkan COVID gitu. Walaupun sudah ada izinnya. Umum pilkada itu kan. Pilkada lagi nanti saya bisa menghasut saya loh nggak menghasut, cuma bertanya. Sama saya ini kan dalam pikiran saya bertanya-tanya, nonton televisi itu otomatis bertanya, karena kurangnya ilmu kan akhirnya saya bertanya. Kalau bertanya yang bisa dijawab, jangan ditangkap gitu ya. Saya nanya ini nggak paham, saya nanya, jangan ditangkap, orang nanya ditangkap. Ya mudah-mudahan jangan ditangkap ini ya. Tak pengen bos ditangkap apa, saya ingin bebas saya. Tapi bener ya, undang-undang kita ini gimana ya? Ya bukannya ini perlu diperbaiki lagi gitu mas, biar jelas batas-batasnya apa gitu loh, nggak boleh ngomong apa, jelas dan bener nggak secara apakah masih substansinya masih mendukung freedom of speech atau kebebasan berbicara, itu masih enggak. Pokoknya benar-benar membungkam orang atau gimana ya. Tapi ya gimana ya, bener-bener gak bisa ngomong bebas jadinya ini ya. Mau cari aman ya nggak ngomong beginian, tapi ya akhirnya ya bener terbuka, maksudnya nggak ada freedom of speech. Hotel open 535.000. Oke mas, bazarnya tutup. Bazar super murah. Masyarakat sehat, ekonomi bangkit. Oke. Tapi ya potensi tertularnya dari besar gitu ya. Ya ini cuma ini loh, gak negatif thinking ya, ini kan otomatis gitu loh. Kalau ada berkerumun walaupun sudah ada izin, pasti berpotensi untuk menyebabkan COVID. Oh lala, Bermuda Seafood enak itu. Ya ini sudah akan masuk ke pusat kota. Suasana cerah. Oh iya ya, kemarin saya lihat TV itu ya, presiden ngasih peringatan guys, hati-hati guys, mau akan ada badai. Tapi gimana badainya tentang ini saya belum paham juga. Ada badai di mana saja gitu loh, maksudnya seluruh Indonesia atau gimana ya. Jadi kita lagi bahaya kan badai, musim hujan dan badai. Katanya di Vietnam sudah ada korban ya katanya ya. Oh, mungkin akan di Indonesia gitu ya. Kita ada bisa menjelaskan tentang badai apa sebenarnya itu kan. Terus apa yang perlu dilakukan gitu kan.
disuruh dulu hati-hati, tapi hati-hati gimana maksudnya? Kalau ada badai, wah, ini daerah Batu Atas itu ya, daerah mana itu, Kaligantas apa ya, itu kena angin kemarin itu dahsyat ya, menghasilkan bangunan. Daerah dekat Cangar itu, kali berangkat apa, lupa saya. Kampung ekologi apa juga namanya, kampung wisata tak? Satu tiket zoo 130.000, wah taman langsung ada tiket zoo dan jadi ini dari sisi pengusaha taman hiburan, mereka nggak salah ya buka ya. Kemarin itu yang taman air viral itu kan, kayaknya tutup lagi yang di Sumatera Utara kan nggak salah ya, tutup lagi. Padahal kalau saya pikir-pikir ya nggak salah juga, namanya taman hiburan sudah boleh buka, itu gara-gara viral terus tutup lagi. Ya, saya yakin yang taman hiburan lain juga mungkin akan sama sebenarnya, tapi nggak viral itu. Maksudnya kalau sudah buka kayak gitu, saya yang ada didikan saya ya ini mungkin ya, saya nggak tahu. Yang ada didikan saya pasti akan susah gitu untuk nggak berkerumun gitu kan. Apalagi di taman air, harus pakai masker di taman air kan aneh. Jadi peraturan apa tuh namanya, pakai masker itu, ini saya dengar dari ini kan, ada orang Harvard ya, apa namanya, di internet gitu kan, peraturan yang sulit ditegakkan itu, secara harfiah sulit ditegakkan peraturan pakai masker itu. Yang benar gitu loh, yang beneran pakai masker itu, yang benar itu akan sulit ditegakkan. Ya akhirnya susah sih, dilema semua itu. Memasuki era new normal life. Era new normal, kepada masyarakat kota fake normal katanya. untuk tetap mematuhi protokol Adanya normal, adanya fake guna normal. memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan rutin mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah beraktivitas, melaksanakan physical distancing dengan menjaga jarak dan menghindari kerumunan, gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta tetap menjaga imunitas tubuh. Terima kasih dan tetap berhati-hati. Salam sehat, Kota Wisata Batu. Memasuki era new normal life, kami mengimbau kepada masyarakat Kota Wisata Batu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan rutin mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah beraktivitas, melaksanakan physical distancing dengan menjaga jarak. Jadi peraturan itu kita mengharuskan untuk pakai masker gitu kan, tapi di kenyataan hakikatnya kan pakai masker supaya nggak tersebar, tapi di kenyataan walaupun sudah pakai masker, potensi tersebarnya masih ada karena memakai masker yang benar itu susah, physical distancing itu susah. Buktinya dokter-dokter ini saya dengar di luar negeri ya kan, dokter sendiri bilang di luar negeri itu loh, yang saya dengar di YouTube itu kan,
orang luar tuh bilang gini, kalau ini peraturan susah ini, nggak ada, yang paling aman tuh ya di rumah gitu loh, udah nggak usah kemana-mana. Kalau disuruh kerja terus walaupun sampai protokol kesehatan susah dilaksanakan. Bukti kan itu sendiri, lihat. Gimana physical distancing, gimana ini, lihat nggak bisa, susah. Terus makan masker yang bener loh, lihat aja. Lihat aja makan masker. Oke lah, udah pakai masker, tapi lah Islam itu ya miring gitu loh ya, susah. Buktinya aja presiden aja, lihatan apakah makan maskernya selalu benar, lihatan. kadang-kadang turun loh, ke dagu hidungnya kelihatan ya, susah. Pejabat negara itu Pak, lihatan lagi anggota DPR, lihat saja sendiri kalau di TV itu kan. Kadang-kadang hidungnya kelihatan gitu kan, turun gitu ke dagu gitu kan, terus dibenerin lagi, itu harus dibenerin lagi memang. Jadi dan itu malah lebih beresiko, memakai masker yang tidak benar itu malah lebih beresiko, karena ya misalnya ini saya sudah pakai masker ini ya, sudah bener ini, terus ada COVID gitu kan, nempel di masker, aman kan, karena nggak masuk ke mulut hidung gitu kan. Tapi kalau maskernya turun terus gitu kan, ada apa ya, sebelah mana ini, sebelah sana tak? Sebelah mana ini, nggak tahu, tapi ya kan ya. Ke sini korban COVID kayaknya. Oh, sakit bagus. Ya. Jadi saya ini dengar dari internet guys, ada namanya Harvard, apa, jadi orang-orang Harvard itu ya, itu lagi ngobrol-ngobrol ya untuk menjelaskan masalah COVID segala macam gitu kan. Terus ada dia bilang yang paling aman itu 9 kaki, 9 feet physical distancing itu 9 kaki. Aduh lupa lagi nyari ya, 1 kaki itu berapa meter itu loh, 9 kaki itu berapa meter, 9 feet. Ibaratnya kayak begini guys, apa ya, misalnya nah ya contohnya itu apa ya, contohnya begini, hujan gitu kan ya, hujan terus usahakan sepatu enggak, peraturannya harus pakai, ini suasana hujan, peraturannya supaya sepatu tidak basah harus pakai payung. Nah itu kan ibaratnya seperti itu, supaya sepatu tidak basah harus pakai payung. Nah pakai payung kalau hujan ya memang bisa sedikit banyak melindungi supaya sepatu nggak basah, tapi ya susah. Pasti banyak basahnya sepatu ya, kalau hujan. Ibaratnya seperti itu guys. Ya tahulah, ini kan namanya orang ya, muncul pertanyaan seperti ini ya wajar ya. Nah, ini masa penuh dilema. Saya kok sependapat dengan ini ya, langkah-langkah yang diusulkan oleh Dr. Tirta, swab gratis gitu ya. Ya namanya orang boleh dong ya berpendapat.
Saya nggak tahu, hanya kasus ini toh loh guys, saya nggak mengomentari yang lain loh. Saya cuma mengomentari cuma berpendapat setuju kalau seandainya ada swab gratis untuk menekan penyebaran COVID, terutama di kota-kota besar yang zona merah, gitu kan. Atau sarannya Madigu Bosman itu masih saran kan, gimana ya, saya lupa detailnya ya. Maksudnya detailnya gimana ya, ya nanti tolong lihat sendiri lah kalau pengen tahu. Di channelnya Pak Bosman itu ya usul kan boleh, dia punya usul kan, saya kira lebih bagus daripada pokoknya di los saja dengan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Karena aturan ini ya kayak itu tadi, hujan supaya sepatu nggak basah harus pakai payung gitu. Bener nggak ya perumpamaan saya? Mudah-mudahan bener ya. Karena harus pakai masker, oke, saya setuju gitu. Tapi untuk pakai masker yang benar itu susah sekali. 1 jam 2 jam saya benar itu susah sekali. Harus jaga jarak, setuju. Tapi kenyataannya kalau sudah bekerja sama-sama harus jaga jarak itu susah. Dokter yang di Amerika tuh bilang dokter aja harus bekerja jaga jarak, bagaimana ya, susah. Walaupun sudah punya ini APD ya. APD terpapar terus menerus ya. Saya lolos sedikit itu aja kena ya. Rentan. Kalau APD masih ini guys, masih ibaratnya kalau hujan supaya sepatu nggak basah pakai jas hujan dan sepatunya dibungkus plastik. Nah ini pakai APD, ibaratnya masih kemungkinan besar nggak kena, tapi kan namanya keadaan sepatu dibungkus bocor sedikit itu bisa terjadi. Oh itu pakai masker ya susah. Jadi saya pikir idenya Pak Dr. Tirta sama atau Pak Bosman itu lebih bagus daripada hanya mengeloskan gitu aja. Walaupun ini dia namanya juga pendapat, boleh aja. Mudah-mudahan kalau benar itu mudah-mudahan dilaksanakan ya, supaya gratis. Terus yang idenya Pak Bosman gimana? Saya lupa lagi. Lupa detailnya gimana, detail pokoknya lupa saya. Oke guys, ini sudah lama ini kayaknya. Saya akhiri di sini dulu guys ya. Sampai jumpa.